Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya lah kita semua Allah tahu kan hatinya pada malam hari ini ya, dari sekian banyak yang tahu informasinya mungkin gitu ya, dari para admin atau dari bunda-bunda sekalian yang share informasi kajian ini, tapi sekitar berapa ini, 30-an orang ya. Allah tahukan hatinya, semoga bertemunya kita pada malam hari ini menjadi sebuah keberkahan, menjadi sebuah pembelajaran berharga buat kita dan menjadi peluang pintu hidayahnya buat kita sendiri khususnya. Dan salawat beriring salam semoga kita selalu curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan kita menjadi umat beliau yang mendapatkan rahmat dari beliau di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, apa kabar bunda-bunda sekalian? Ataupun di sini ada yang masih single, masya Allah ya. Jadi sebenarnya kajian istri dan ibu ini memang dikhususkan untuk yang memang sudah menikah gitu, yang udah punya anak. Cuma dari beberapa admin itu ada beberapa yang single tapi antusias sekali gitu, dan melihat backgroundnya akhirnya kita share gitu linknya ya, tapi tidak masuk grup, sayangnya gitu ya. Nanti ketika selesai mendapatkan jodohnya, nanti bisa gabung naik level di grup kajian istri gitu. Baik, seperti biasa sebelum kajian dimulai ada beberapa peraturan yang perlu kita taatin bersama. Kontrak pembelajaran selama 1,5 jam ke depan kurang lebih. Yang pertama itu perhatikan adab sebelum ilmu. Biasa ya, nanti akan ada di akhir itu akan sesi tanya jawab. Insya Allah Umu akan maksimalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda sekalian maupun teman-teman. Tapi harapannya tidak mengganggu dulu gitu ya selama presentasi kajian nanti gitu. Nah, yang kedua, berdoa untuk keberkahan dalam majelis ilmu. Jadi kita sama-sama di sini bukan ilmu yang sudah banyak ilmunya, bukan gitu ya. Hanya saja kita sama-sama saling sharing, nanti ilmu belajar dari teman-teman sesuai dengan filosofi muslimah pembelajar itu, belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Jadi ilmu di sini berkesempatan untuk sharing, dalam artian nanti akan mendapatkan feedback dari teman-teman dan umum juga belajar gitu. Nah, teman-teman di sini mendapatkan materi dan belajar, mendapatkan insight. Harapannya nanti insight yang didapat itu disampaikan juga kepada bunda-bunda sekalian atau muslimah-muslimah yang belum mendapatkan materinya. Harapannya kita terus mengalir gitu ya pahalanya, insya Allah gitu. Dan yang paling utama, mungkin di sini niat kita beragam ya. Apalagi tema kita yang diangkat ini adalah suamiku ladang sabar dan syukurku. Masya Allah gitu ya. Jadi benar-benar impactful-nya nanti harapan kita bisa mengerti apa sih sebenarnya sabar. Apakah sabar itu hanya sekedar sebuah kepasrahan diri gitu ya, ataukah ada makna lain di balik rasa sabar itu gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari bersama. Nantinya pasti ilmu yang kita dapat atau insight yang kita dapat itu pengen nih cepet-cepet kita sharing kepada pasangan mungkin ya, kepada teman-teman. Tapi berdoalah pada malam hari ini kita satukan tujuan sama-sama untuk mendapatkan hidayah untuk kita sendiri gitu. Minimal ilmu yang hari ini kita dapat itu benar-benar bisa kita rasakan dan bisa kita aplikasikan khususnya buat kita pribadi. Di mana ketika kita sudah mengaplikasikan ilmu tersebut, insya Allah sekeliling kita ya, pasangan kita, anak kita, ibu kita, keluarga kita
itu merasakan manfaatnya. Dan manfaat atau perubahan yang kita rasakan ke arah yang lebih baik itu mudah-mudahan juga menjadi pintu hidayah bagi keluarga kita gitu harapannya ya. Jadi kita satukan dulu frekuensi malam ini, ya Allah kita sama-sama untuk belajar untuk mendapatkan hidayah gitu ya. Nah yang ketiga, fokus sama belajar, usahakan tanpa distraksi aktivitas lain. Nah, karena apa? Dari sekian mungkin 1 jam Umu sampaikan materinya, mungkin ada di slide 2, 3, semua orang itu mendapatkan insight di posisi slide yang berbeda-beda mungkin ya. Ada yang mungkin hanya dengan kata-kata yang singkat, ada yang perlu penjabaran panjang, itu insight yang berbeda-beda. Akan berbeda tentunya dengan orang yang fokus dari awal sampai akhir atau disambi gitu ya. Selain mendapatkan keberkahan karena ada kita belajar dalam menuntut ilmu, itu juga sebenarnya salah satu faktor pemahaman kita secara kafaah dalam belajar gitu. Nah, untuk poin ketiga ini Umu sangat mengapresiasi teman-teman yang memperhatikan dari awal sampai akhir dan mendapatkan insight yang benar-benar sungguh-sungguh dirasakan ya. Nanti boleh di screenshot bagian mana mungkin, tapi diberikan penjabaran juga yang teman-teman dirasa ini aku banget nih, nah, kan ini insight banget nih bagi aku, ini perubahan banget bagi aku, di share, di screenshot, ditulis ya insightnya apa, nanti di tag Instagram Umu atau Instagram Muslimah Pembelajar. Nanti akan ada hadiah dari para admin, yaitu ebook menjadi ibu bahagia dan 8 kesalahan istri. Jadi benar-benar maksimalkan ya. Gitu. Baik, kita mulai. Nah, bentar ini bentar ya. Oh, dia nggak apa ya? Jadi teknisinya dia nggak bisa share full. Kalau share full dia langsung share slide kedua, 3 gitu. Jadi Umu harus satu-satu. Nggak apa-apa ya. Jadi nggak full screen ya. Jadi cuma satu-satu seperti ini. Oke. Coba Umu coba lagi ya sedikit. Bisa full nggak? Kalau nggak bisa full, dia langsung lari ke slide 2, 3, 4, berarti memang harus seperti ini gitu. Satu-satu nggak bisa full ya. Harapannya nggak mengurangi. Bentar ya. Oh iya, ternyata memang nggak bisa slide-nya ya. Baik. Oke. Oke. Nggak apa-apa ya. Jadi umum slide-nya seperti ini, harap dimaklumi karena dia nggak bisa share full screen. Baik, nah terkait dengan tema kita yaitu suamiku ladang sabar dan syukurku. Kenapa sih sebenarnya Umi pengen banget sharing kepada bunda-bunda sekalian? Atau di sini ada beberapa singlilah ya yang masih belum menemukan jodohnya, Masya Allah. Harapannya ini benar-benar bisa menjadi sebuah pemahaman. Karena apa? Karena biasanya kalimat-kalimat sabar, syukur itu kayak apa ya, sebuah guyonan, sebuah bercandaan ya, maupun di kalangan para istri ataupun interaksi antara suami dan istri. Jadi seperti halnya umum sama suami gitu. Selalu nanya, kamu syukur nggak sih dapetin aku gitu ya.
Iya, aku syukur dapetin kamu. Kamu gimana? Aku sangat bersabar dapetin kamu. Seolah-olah kita yang lebih unggul dari pasangan kita gitu. Tapi sebenarnya teman-teman yang perlu apa ya, sharingkan atau pahamkan ya, atau benar-benar kita kembali lagi nih pada pemahaman yang apa, kokoh gitu ya, terkait dengan bagaimana peran kita sebagai seorang istri khususnya. Itu terkait dengan makna sabar dan syukur ini dalam berinteraksi kepada pasangan kita. Nah, sebelum itu kita perlu pemahaman terkait dengan tahapan-tahapan peran yang perlu kita pelajari bersama. Ada tangga yang namanya tangga kebertahapan peran. Oke ya. Sekali lagi, Umu tekankan ada yang namanya tangga kebertahapan peran. Yang pertama itu adalah peran konsep diri. Peran konsep diri ini, teman-teman perlu pahami bahwa orang yang sudah tahu akan dirinya, orang yang sudah memahami dirinya, orang yang sudah, bahasa sederhananya itu gini, selesai dengan dirinya sendiri, itu akan lebih mudah untuk menjalankan peran konsep berpasangan. Oke ya, Umu pelan-pelan supaya lebih paham. Jadi gini, ketika kita sudah selesai, kita benar-benar paham nih, kita ini orangnya seperti apa, maunya gimana gitu ya, ketersinggungannya apa gitu. Nah, ketika kita sudah benar-benar ajak dan paham konsep diri kita ini, maka ketika kita menikah, bertemu dengan pasangan, itu akan lebih mudah memahami orang lain. Karena ketika kita sudah menikah, artinya bukan lagi berbicara tentang aku, oke? Tapi kita sudah berbicara tentang aku dan dia, istri dan suami, aku dan orang yang menjadi imamku, oke ya. Jadi enggak lagi soal diri sendiri. Makanya sebenarnya ketika orang sudah paham konsep diri, egonya itu ketika menikah sebenarnya bisa dikelola dengan baik gitu, karena dia dudukannya tuh sudah jelas, dudukannya tuh sudah kokoh bahwa dia udah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga dia akan lebih siap untuk berkolaborasi dengan pasangannya. Oke, ketika dia sudah siap berkolaborasi dengan pasangannya, artinya kalau berkolaborasi adalah menyatukan dua potensi. Jadi menikah itu istri punya potensi, suami punya potensi. Ketika menikah, sebenarnya dua potensi ini bergabung, maka kebermanfaatannya itu luar biasa. Oke ya, kebermanfaatan itu luar biasa. Itulah kenapa kita dan suami kita itu disatukan. Nah, itu maunya Allah. Suami ini punya potensi, istri punya potensi, dua potensi digabung, maka kebermanfaatannya itu akan bisa dirasakan baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Oke ya. Khususnya apa yang bisa dirasakan oleh lingkup keluarga, yaitu naik lagi tangga kebertahapannya, yaitu peran konsep keorangtuaan. Oke, naik ya. Kalau dia sudah siap berkolaborasi, maka dia sebenarnya akan lebih mudah menjalankan peran keorangtuaan, karena orang tua ini, pasangan yang kompak itu akan melahirkan anak-anak yang punya kehangatan emosi yang baik gitu, ya. Dia akan lebih mudah mengarahkan anaknya, dia akan lebih mudah menyentuh kehangatan anaknya, dia akan memainkan peran keorangtuanya secara maksimal karena udah tuntas nih, udah kompak nih sama pasangannya, udah satu frekuensi nih, oke ya. Nah, artinya puncak peran yang paling tinggi itu adalah keorangtuaan, ya, kita dan anak-anak kita. Kenapa sih sebenarnya ini yang paling tinggi gitu? Karena di konsep keorangtuaan inilah
yang nantinya kebermanfaatan itu akan berlimpah ganda gitu. Di mana orang tua ini akan melahirkan anak-anak yang soleh-solehah, anak soleh-solehah ini tentunya akan bermanfaat bagi orang lain, orang banyak, akan dirasakan manfaatnya oleh agama, oleh masyarakat, oleh bangsa, bahkan juga negara. Nah, artinya organisasi yang dibangun dari rumah inilah yang menentukan sebenarnya kokoh dan tidaknya peradaban. Nah, kalau kita mau berbicara tentang peradaban ya, itu luar biasa sekali gitu. Itulah tujuan dari sebuah negara, tujuan dari sebuah apa ya, kebangsaan gitu. Ada yang namanya peradaban. Nah, peradaban kita saat ini, teman-teman, itu sedang mengalami apa ya, kemunduran gitu. Karena dulu itu Islam itu sebagai pusat peradaban, peradaban ilmu, peradaban ekonomi, peradaban dari berbagai macam bidang gitu. Tapi sekarang justru kita yang mundur gitu ya. Nah, kalau kita mau memperbaikinya, dilihat saja dari konsep keorangtuaan ini. Bagaimana dia menyiapkan generasi-generasi yang siap untuk menghadapi tantangan zaman gitu. Ada banyak sekali kasus-kasus tantangan-tantangan orang tua zaman sekarang, khususnya kesetaraan gender ya, isu-isu seperti itu. Jadi kesetaraan gender kalau di dalam Islam itu hanya ada dua jenis kelamin ya, perempuan dan laki-laki. Bahkan sekarang teman-teman kita harus buka mata lebar-lebar. Ada sebuah negara yang dimana ketika seorang ibu melahirkan itu nggak boleh ya, dicari aja referensinya, umum nggak akan panjang lebar bahas ini. Itu ada yang nggak boleh, melarang gitu. Alhamdulillah telah lahir anak saya seorang laki-laki misalnya, atau seorang perempuan, karena dianggap bahwa anak itu bisa memilih nanti gendernya seperti apa. Nah, kalau Islam kan jelas laki-laki, perempuan. Nah, kalau sekarang paham-paham sekarang kita dimasukkan seolah-olah kita harus memaklumi keberadaan di luar laki-laki dan perempuan ini gitu. Nah, saya membayangkan teman-teman, anak saya usia berapa sekarang ya? Mau ke 7 tahun gitu. Bisa jadi nanti ketika dia usia 20-an tahun, 25 tahun, ya kan, 20-an tahun, itu bisa jadi samping rumahnya itu ada sebuah keluarga laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, kita harus sebagai orang tua harus menyiapkan anak-anak yang tidak goyah akan itu, bukan bukan hanya mengakui ya, tapi benar-benar tidak menerima adanya di luar dari laki-laki dan perempuan gitu. Jadi bab akidah itu benar-benar harus kokoh. Kalau bab akhlak itu kita bisa dengan yang non akidah dengan kita itu bisa kita pelajarin gitu ya, bisa kita poles gitu ya, bisa kita ada seninya gitu berinteraksi dengan yang di luar akidah kita. Tapi kalau bab akidah itu benar-benar harus ajak. Kalau orang tuanya ajak, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang juga ajak gitu, kokoh dalam akidahnya. Tapi pertanyaannya, konsep keorangtuaan ini akan banyak PR-nya ketika konsep berpasangannya belum selesai. Nah, inilah kenapa Umu pengen menekankan kembali sebenarnya ketika kita ingin menjadi orang tua yang benar-benar bisa menghasilkan anak-anak yang punya kebermanfaatan, itu kita evaluasi dulu hubungan kita sama pasangan ini gimana. Karena rentetannya banyak. Emosi seorang ibu itu akan berpengaruh besar kepada anak-anaknya. Walaupun lisannya bisa ditahan, tapi aura seorang ibu itu bisa dirasakan oleh anaknya. Maka jangan heran ketika kita punya anak baik ya, kita sebenarnya lisan kita tetap terjaga gitu ya, tapi hati kita bergemuruh, bergejolak, anak itu jadi rewel. Kenapa coba? Karena dia merasakan aura dari ibunya. Nah, biasanya
kalau ada yang konsul secara pribadi dengan Umu itu ya terkait dengan kok susah sekali gitu mengelola emosi kepada anak, Umu cukup tanya gimana hubungannya dengan pasangan. Nah biasanya itu banyak PR ya, walaupun sebenarnya pasangan saya baik sih tapi ada mertua, ada ipar dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ada mertua, ada ipar itu faktor apa ya di luar ya, faktor eksternal gitu ya mereka itu. Walaupun tinggalnya satu rumah, tapi ketika pasangan ini bisa mengerti, walaupun mertuanya membuat kurang nyaman, iparnya mungkin dan lain sebagainya. Tapi kalau suaminya ini bisa mengisi kehangatan batin sang istri, biasanya emosinya akan lebih stabil gitu. Apalagi memang suaminya bisa mengisi kehangatan batin plus istrinya pembelajar, masya Allah. Itulah yang melahirkan orang tua yang hebat ya, yang bisa menghasilkan anak-anak yang memang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin besar, atau kalau perempuan-perempuan yang melahirkan anak perempuan, di mana perempuan ini juga punya kebermanfaatan yang luar biasa gitu ya. Nah, oke. Jadi pahami lagi konsep kebertahapan ini, khususnya yang belum menikah ya. Jadi ada beberapa yang belum menikah, konsep diri kita itu maunya kita ini seperti apa, kita yang pengen idealnya kita ini seperti apa, kemudian bab-bab ketersinggungan kita itu seperti apa. Nah sehingga mendapatkan jodoh, ikhtiar jodoh itu juga yang kira-kira bisa mengisi, yang bisa berkolaborasi gitu. Jangan hanya sekedar oh ada jodohnya, ada yang melamar, ya udahlah terima aja karena udah faktor misalkan faktor usia. Dan seperti itu ya. Insya Allah nanti kita bahas di kajian Bismillah yang khusus untuk konsep diri gitu. Oke. Nah, ini dampak pertengkaran orang tua pada anak. Jadi ketika orang tua yang konsep pasangannya tadi belum selesai, sering berkonflik ya, apalagi itu sudah ibaratnya nggak bisa ditahan lagi lisannya gitu ya, sudah intonasinya tinggi ya kan. Seorang istri intonasinya tinggi kepada suami itu jangan heran loh, jangan seolah-olah anak 2 tahun 3 tahun itu tidak mengerti gitu dengan apa yang terjadi dengan orang tuanya, seolah-olah dia masih main biasa saja, tapi rekaman alam bawah sadarnya merekam kejadian-kejadian itu, dan itu akan menjadi luka pengasuhan buat nanti, dan kerikol kembali itu ketika anak itu menikah, khususnya ketika dia menjadi orang tua, itu akan kembali rekaman-rekaman luka akibat dia sering melihat orang tuanya bertengkar gitu. Nah, ada 2 faktor yang akan menyebabkan anak itu secara alam sadar dan secara alam tak sadar gitu. Secara alam sadarnya biasanya anak-anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar ya atau salah paham, bahkan sudah bukan lagi lisan ya. Sebenarnya level yang paling rendah itu gestur, kayak kita abai gitu ya, lisan kita masih tetap terjaga gitu, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada pasangan kita, pun sebaliknya pasangan kita terhadap kita gitu. Tapi gestur-gestur kita itu seolah-olah abai ya, tidak hangat gitu, seperti halnya gambar yang ditampilkan ya. Nah kemudian naik tuh levelnya, kalau emosi sudah nggak tertahan lagi, biasanya pertengkaran itu akan muncul kata-kata yang kurang menyenangkan hati, menyakiti hati gitu ya, lisannya sudah tidak bisa mengontrol lagi di depan anak-anak, sudah ada intonasi tinggi di sana gitu, sudah terlihat. Nah level yang paling tinggi adalah sudah kekerasan fisik, sudah main piring misalkan, pecah piring ya kan, pecah alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah itu yang lebih parah lagi gitu, bahkan ada beberapa yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah hal ini
akan secara sadar membuat anak stres ya, merasa cemas. Dia tidak nyaman di keluarga itu gitu. Karena pertengkaran-pertengkaran yang terjadi oleh orang tuanya gitu. Nah, anak jadi lebih mudah emosi. Karena apa? Emosi orang tua itu akan tersalur kepada anaknya. Coba deh, kalau misalkan yang punya pengalaman ketika lagi emosi banget, ya, jangankan bertengkar langsung dengan pasangan, terus dilihat anak, kita bertengkar jam 10 pagi misalkan, jam 11 itu perlu ngadepin anak, gejolak emosinya itu masih ada, betul ya? Nah, ketika kita emosi itu akan terekam oleh anak dan anak akan meniru itu gitu. Anak akan merasakan itu, gejolak itu, dan dia juga merasakan emosi orang tuanya, ya. Nah, yang ketiga memicu stres, berisiko depresi, hubungan antar saudara kandung juga tidak harmonis, banyak banget ya, antara adik dan kakak nggak akur gitu. Karena apa? Karena biasa melihat orang tuanya itu bertengkar gitu. Pun ketika lisan orang tuanya mengajarkan sebuah kebaikan atau keakuran ya, terus saling menyayangi dan lain sebagainya. Tapi yang anak lihat itu adalah tingkah laku orang tuanya. Anak boleh salah dalam meniru apa yang disampaikan oleh orang tuanya, tapi anak itu tidak akan salah dalam melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi konsep keteladanan itu benar-benar kita perlu saling mengingatkan kepada pasangan kita. Oke ya, dampak pertengkaran pada anak. Itu secara alam sadar. Nah, yang lebih berbahaya sebenarnya adalah secara alam tak sadar gitu ya. Jadi yang terekam di alam bawah sadarnya, karena ada beberapa anak itu yang bersikap agresif ya, merespon ketidakharmonisan orang tuanya, atau setiap kali melihat orang tuanya bertengkar dia bersikap agresif. Jadi orang tuanya emosi, dia juga emosi gitu. Ini masih lebih mending sebenarnya gitu ya, karena dia keluar emosinya. Tapi yang ada beberapa anak yang diem seolah-olah anteng ya, seolah-olah dia kayak mengerti sekali orang tuanya itu gitu. Padahal rekaman alam bawah sadarnya itu menimbulkan luka yang luar biasa. Ada dua yang akan ditimbulkan pada rekaman anak-anak secara alam bawah sadar, yaitu menimbulkan hutang pengasuhan dan menimbulkan luka pengasuhan. Apa bedanya hutang pengasuhan dan luka pengasuhan? Oke, dulu ya, Rosita ya, semuanya. Jadi menimbulkan hutang pengasuhan dan menimbulkan luka pengasuhan. Apa bedanya? Kalau hutang pengasuhan itu contoh, ada seorang ibu misalkan ya, dia mesti aktif di luar rumah, mencari nafkah dan lain sebagainya gitu. Tidak ada pelekatan. Kayaknya ada deh, alat pijit itu kepala. Ya, dulu ya. Ada alat pijit kepala. Beli yang? Ya. Bentar. Bentar ya. Mute dulu. Oke, lanjut lagi. Terkait dengan hutang pengasuhan dan luka pengasuhan. Hutang pengasuhan itu ada sisi-sisi kelekatan antara peran ibu maupun peran ayah yang tidak bisa ditunaikan. Misalkan tadi seorang ibu yang memang dia bekerja di luar rumah ya, padahal misalkan anak usia 2 sampai 5 tahun itu benar sampai 7 tahun bahkan perlu kelekatan. Kelekatan itu dalam artinya peluk ya kan, kehangatan orang tuanya itu tidak maksimal ditunaikan oleh ibunya maupun oleh ayahnya. Ada beberapa ayah yang memang ya udahlah gitu. Kalau misalkan tentang kelekatan, peluk, cium anak itu hanya tugas seorang ibu. Saya udah capek ngerjain tugas kantor dan saya sudah menafkahi. Nah, ada beberapa suami-suami yang seperti itu ya. Nah, artinya
anak itu kurang mendapatkan, bahkan tidak ya, ada beberapa yang tidak mendapatkan kasih sayang atau kelekatan dari ibunya maupun dari ayahnya, itu menjadi hutang pengasuhan. Karena apa? Nanti ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kalau misalkan anak itu dalam usia yang nanti balik ya, usia-usia sekitar 12 tahun dimulai ya, 12 tahun ke atas, anak perempuan yang tidak dekat ayah, yang tidak mendapatkan kelekatan kepada ayahnya, maka dia itu akan cenderung lebih mudah untuk mendapatkan kasih sayang dari laki-laki yang bukan mahramnya, gitu ya, berganti-ganti pacar dan lain sebagainya. Itu sedang umum pelajarin juga dari beberapa guru tentang pendidikan akil balik, gitu ya. Nah, anak-anak yang tidak mendapatkan sentuhan ayah, anak laki-laki yang tidak mendapatkan sentuhan ayah pada usia-usia masa baliknya, ya, itu akan menjadi anak-anak yang lembek. Dia tidak tahu bagaimana mendapatkan sisi maskulinitas dari ayahnya. Nah, itu hutang-hutang pengasuhan. Ya, makanya hutang pengasuhan ini ada hubungannya nanti ketika teman-teman menikah. Kalau misalkan mendapatkan pasangan yang dia itu nggak ideal, responnya itu nggak ideal, ya, artinya menjadi seorang laki-laki yang kayaknya dia tuh lemah banget, ya kan, kayaknya susah banget ngambil keputusan, pelin-pelan gitu ya, kepemimpinannya kurang, ketegasannya kurang, tanggung jawabnya kurang. Biasanya itu kalau nggak mendapatkan hutang pengasuhan, dia mendapatkan luka pengasuhan, nggak keluar dari itu biasanya, ya. Makanya jangan buru-buru, wah kayaknya saya ini salah pilih pasangan. Belum tentu, bisa jadi karena memang pasangan kita ini apakah dia mendapatkan hutang pengasuhan ataupun luka pengasuhan, gitu. Kalau dia mendapatkan kedua, itu berarti kenapa kita dipertemukan, bisa jadi kita menjadi wasilah untuk menebus hutang pengasuhan itu atau luka pengasuhan itu, ya. Nah, luka pengasuhan ini lebih parah lagi daripada hutang pengasuhan. Kalau hutang pengasuhan berarti dia hanya tidak mendapatkan kelekatan dari orang tuanya atau sosok ideal menjadi orang tua itu seperti apa, dia tidak punya gambaran yang jelas karena orang tuanya pun nggak kokoh, ya, nggak secara benar gitu dalam menampilkan keteladanan maupun memberikan pembelajaran yang berarti kepada anak ini, gitu. Tapi kalau luka pengasuhan, nah ini yang perlu ekstra lagi gitu kita dalam membersamai pasangan kita kalau pasangan kita mempunyai luka pengasuhan, karena biasanya orang-orang yang punya luka pengasuhan ini dia akan sebenarnya akan cenderung lebih agresif, dua ya, ataupun dia lebih defensif. Dia lebih kayak kalau misalkan punya masalah lebih menghindar gitu ya, takut gitu. Saya tipenya yang kalau misalkan mau mengungkapkan sesuatu itu kayaknya susah banget, nanti bakalan berantem dan lain sebagainya. Nah, itu berarti responnya respon error, dia nggak ideal, apalagi menjadi seorang suami ya. Menjadi seorang suami ketika punya masalah dengan pasangan justru dia melarikan diri gitu ya, nggak mau menyelesaikan permasalahannya, ataupun dia secara agresif sekali gitu, padahal masalahnya biasa-biasa saja tapi sudah lisannya sudah tidak terjaga, main pukul dan sebagainya. Nah, artinya dia itu punya masalah sebenarnya dengan diri dia sendiri. Ketika dia punya masalah dengan dirinya sendiri, belum selesai konsep dirinya, maka konsep berpasangannya dia kan sulit juga memahami orang lain. Orang memahami diri dia sendiri saja belum selesai, gitu ya. Oke, itu dampak pertengkaran dari orang tua itu kepada anak. Nah, kita masuk kepada suamiku. Tema kita pada malam hari ini yaitu suamiku ladang sabar dan syukurku. Nah, jadi gini, menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu sebenarnya adalah bentuk lain dari rasa syukur. Kok bisa? Padahal kan kalau misalkan syukur itu kan biasanya identik dengan nikmat umum, ya. Kalau sabar itu biasanya identik dengan berupa ujian-ujian yang tidak menyenangkan gitu. Dan biasanya orang ini
ketika mendapatkan sebuah ujian kenikmatan itu tidak dibahas, karena ya udah nikmatin aja gitu. Padahal itu juga merupakan pembelajaran buat kita bersyukur kepada Allah gitu, karena mendapatkan ujian yang menyenangkan. Jadi hal-hal yang menyenangkan itu juga ujian, hal-hal yang tidak menyenangkan itu ujian ya. Nah, konsep sabar ini sebenarnya gimana, Apakah, nah ini ya, Umu tekankan lagi, apakah misalkan kita bertengkar dengan pasangan kita, kemudian ya udahlah sabar aja, nanti juga masalahnya selesai, biarkan waktu yang menjawab. Nah, ini jangan keliru ya teman-teman, memahami sabar ini gitu. Sabar ini bukan berarti kita pasrah, sabar ini bukan berarti kita tanpa daya upaya, sabar ini bukan berarti kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Gitu. Betul, konsep itu benar ya. Tapi kalau satu-satunya itu menjadi dudukan kita dalam menjalankan pernikahan, maka itu keliru, bukan salah, keliru. Oke ya. Yang benar itu adalah eh, apa? Sabarnya itu benar, menyerahkan tawakalnya tuh oke. Tapi ikhtiar itu kita lakukan. Jadi misalkan ketika kita bertengkar dengan pasangan kita, mengelola emosi itu bagian dari sabar gitu ya. Tidak langsung agresif gitu ya, tidak langsung main lari-lari aja, itu sabar. Tapi kita punya planning untuk menyelesaikan masalah itu juga bersabar, bukan bukan dalam artian sabar itu hanya menunggu waktu saja yang menjawab. Waktu nggak akan bisa menjawab kalau misalkan teman-teman nggak punya ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang ada hanyalah menunggu saja bom itu meledak gitu. Karena ditumpuk gitu ya, dengan alih sabar gitu, tanpa adanya penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa 11 tahun menikah, ya kan, kemudian 20 tahun menikah, tiba-tiba kok cerai, ya kan, tiba-tiba kok istrinya mengajukan talak dan lain sebagainya gitu ya, mengajukan kuluk ya gitu. Nah, artinya benar-benar kita perlu ajak dulu nih urusan sabar itu. Jadi sabar itu bukan berarti tadi apa? Bukan berarti pasrah, bukan berarti kita menyerahkan semuanya kepada Allah gitu ya. Tanpa ikhtiar, tanpa usaha untuk belajar komunikasi rumah tangga yang baik gimana. Kalau misalkan saya komunikasi seperti ini, pasangan saya nggak merespon sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa tindakan ke depan saya harus gimana. Nah, itu pembelajaran-pembelajaran yang perlu diikhtiarkan. Itu bagian juga dari bersabar. Oke ya. Nah, kata Imam Ghazali, sabar itu sebenarnya adalah bentuk lain dari rasa bersyukur. Contoh, suami yang bersyukur punya istri soleha, pandai manajemen urusan rumah tangga, lemah lembut, dan dalam berinteraksi dengan suami, dan anak-anak, dan lain-lain. Normalnya adalah suami itu pasti punya rasa syukur yang luar biasa. Tapi di sisi lain, teman-teman, sebenarnya sang suami juga sedang bersabar dengan rasa insecure-nya, dengan dia juga bersabar mengupgrade dirinya gitu. Karena dia pasti harus menyamakan frekuensinya. Karena nggak bisa timpang gitu. Jadi harus seimbang antara kemampuan istri dan kemampuan suami, frekuensi suami maupun frekuensi istri gitu. Kalau misalkan dia nggak seimbang, maka di sini ada gejolak nanti. Jadi ada segitiga ya, di buku Amazing Life itu ada. Jadi ada segitiga, yang puncaknya itu Allah, yang kiri kanan katakanlah A, B, C. C-nya itu puncak. A, B ini adalah suami dan istri ya, segitiga seperti ini. C-nya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kebayang nggak? Jadi semakin sebenarnya semakin dekat interaksi istri kepada Allah maupun nanti akan diiringi oleh semakin dekat koneksi antara suami dan Allah, dia maka akan hubungannya akan semakin dekat, betul ya. Nah, kebayang nggak kalau misalkan
istrinya ini terlalu apa ya, katakanlah mendapatkan nilai yang langsung 8, suaminya nggak naik-naik nih dari 4 terus, pasti akan ada gejolak di situ. Makanya tadi mendapatkan istri yang soleha, sebenarnya suami juga dalam posisi bersabar dalam apa rasa insecure-nya, dalam mengupgrade dirinya juga gitu. Jadi posisi sabar dan syukur itu sebenarnya berdampingan, bukan memilih. Oh, saya lagi diberi ujian seperti ini, konflik terus sama pasangan saya ini lagi diberi ujian sabar. Tunggu dulu. Sabar dan syukur itu biasanya berjalan secara beriringan. Contoh, kalau misalkan seorang istri yang sedang bersabar banget nih dengan kelemahan suami dalam memimpin rumah tangga, suami yang kaku misalkan ya, tidak peka dalam urusan perasaan dan lain-lain. Tapi pada sisi yang lain sebenarnya teman-teman buka paradigma kita sebagai seorang istri, secara sadar kita merasakan bahwa ya tadi ya, suami punya kelemahan dalam memimpin keluarga, tidak peka, kaku, misalkan cuek ya, dan lain-lain. Tapi sebenarnya sang istri ini kalau mau melihat dari sudut pandang yang lain gitu, dia sebenarnya sedang bersyukur. Karena apa? Karena disinilah penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang itu perlu mungkin ya di luar sana perlu untuk melepas kemelekatan dia kepada hal selain Allah itu, mungkin dia perlu sedekah sekian juta, ratusan juta atau sekian miliar, atau dia perlu membangun masjid ya, atau dia perlu membuat sekolah yang kurikulumnya ajak gitu ya, kokoh gitu ya, yang lurus gitu. Nah, kita di sini menjalankan sebagai peran sebagai seorang istri, ternyata di balik sisi apa itu kelemahan suami tadi, kakunya suami, tidak pekanya suami, betul normalnya kita sebagai seorang istri ada rasa sakit hati ya, tidak enak hati dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mampu melihat hikmah di balik semua itu kayak kita itu koneksi sama Allah itu bisa jadi jauh lebih meningkat ketika kita mendapatkan konflik-konflik gitu ya, atau pasangan-pasangan yang belum ideal, bukan tidak ideal, belum ideal, oke ya, gitu. Jadi konsep sabar dan syukur ini teman-teman, yang perlu di mindsetkan di dalam pikiran kita, yaitu beriringan. Kalau misalkan wah sabar, saya lagi mendapatkan suami yang belum ideal saat ini gitu. Oke, saya sabar, tapi di sisi lain saya sebenarnya lagi bersyukur nih, karena saya jadi pengen kajian ya, jadi pengen tahu ilmunya, jadi pengen nyerahin gitu sama Allah itu, ya Allah gimana gitu. Yang kemarin-kemarin mungkin kita lupa, dan bisa jadi kalau misalkan kita mendapatkan suami yang ideal, suami yang luar biasa misalkan, bisa jadi kita terlena. Tapi ketika mendapatkan suami yang belum ideal dalam tanda kutip, itu kita benar-benar total penyerahan kepada Allah. Nah, itu sebenarnya sebuah kebersyukuran yang perlu kita ambil hikmahnya dari setiap ujian-ujian atau konflik-konflik dalam memahami pasangan kita gitu. Nah, oke, bagaimana sih menumbuhkan kesabaran itu? Kenapa Umu lebih menekankan tentang konsep sabar ini ya? Karena kalau misalkan kita bersyukur itu, insya Allah bisa jauh lebih mudah gitu. Karena berupa ujian-ujian kenikmatan itu kita sebenarnya ya lebih ringan gitu ya. Karena enak menjalaninya gitu. Cuman kita perlu tetap pada koridor lurus aja gitu supaya kita nggak lupa bahwa kenikmatan-kenikmatan itu juga sumbernya dari Allah. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita seolah-olah rumah tangga kita ini adem ayem gitu ya, tidak ada gelombang luka, tidak ada gelombang konflik, itu murni karena kita pribadi. Nah, itu hati-hati, itu ujian orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu selalu bersyukur
atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan sabar nih biasanya ini akan lebih banyak sekali pembahasannya karena berkaitan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. Ya biasanya kalau kita mendapatkan hal-hal yang kurang menyenangkan atau membuat kita sakit hati, itu kita akan lebih sulit ya mencari cara terus gitu ya, overthinking dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya benar-benar kita perlu pahamkan diri kita terkait dengan bagaimana sih menumbuhkan kesabaran ini gitu. Masih umum ambil referensi dari Imam Ghazali dari kitab Rubu al-Munjiyat ya, kitab sabar dan syukur. Itu sabar itu ibarat peperangan antara pembangkit agama dan pembangkit hawa nafsu. Nah, maksudnya gimana? Ini referensi lagi bahwa dalam Quran surat Al-Imran ayat 200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian ya, dan hendaklah kalian saling sabar menyabarkan. Nah, ini kita ambil dari konsep pasangan ya, konsep pasangan, konsep kerumah tanggaan gitu. Ketika suami dan istri saling sabar menyabarkan dan teguhkanlah tekad kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan kemenangan. Coba bersabarlah kalian. Jadi pijakan pertama dari ujian yang Allah berikan itu adalah sabar dan saling menyabarkan, ya, saling menyabarkan. Kemudian teguhkanlah tekad. Artinya apa? Ini membantah konsep yang tadi umum di slide sebelumnya, bahwa sabar itu bukan berarti kita pasrah gitu. Sabar itu kita tidak punya daya upaya gitu untuk berikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga walaupun hanya dari hal-hal kecil gitu. Dan kita menyerahkan waktu yang bisa menjawab itu atau menyerahkan saja kepada Allah gitu. Nggak gitu teman-teman ya memahaminya. Jadi sabar ini itu tadi lah pijakan pertama ketika punya konflik dengan pasangan, sabar. Nah, kemudian saling sabar menyabarkan. Kitanya udah sabar, kita tularkan rasa sabar dan saling menasehati supaya kita bisa saling sabar ketika mendapatkan ujian yang mungkin yang tidak menyenangkan gitu ya kepada antar pasangan. Dan teguhkanlah tekad kalian. Bayangkan, teguhkanlah tekad. Ini kan berkaitan dengan mental, berkaitan dengan ikhtiar, ya kan? Kemudian baru tuh bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan kemenangan. Jadi takwa kita nyerahin gitu ya semuanya pada Allah itu adalah setelah kita sabar dan ikhtiar, paham ya? Bukan semuanya itu seolah-olah kayak ya udah sabar aja, nanti juga ini urusannya Allah, kita kembalikan kepada Allah. Nggak gitu teman-teman ya, memahami konsep sabar ini tetap harus ada ikhtiarnya. Sekecil apapun masalah dalam rumah tangga kita itu diselesaikan, dicari dulu ilmunya. Nah, mencari ilmu itu kan bagian dari konsep sabar tuh, ya. Masalahnya belum selesai, teman-teman punya konflik dengan pasangan gitu ya, atau slack, atau enggak belum satu frekuensi sama pasangan gitu. Kayaknya ngerasa bahwa pasangan kita itu belum bisa memahami kita pun sebaliknya gitu. Nah, maka sabar dulu gitu, jangan langsung menghardik bahwa oh kayaknya dia memang gak cocok jadi pasangan saya. Wah, itu pemahaman yang keliru gitu. Sabar dulu, pijakan pertama itu bersabarlah kalian, sabar. Nah, kemudian saling sabar menyabarkan, artinya apa? Ada dialog di situ teman-teman. Ya, sabarnya kita tadi tidak bersifat agresif ataupun defensif, itu bagian dari sabar. Nah, kemudian sudah punya momen yang tepat, kita komunikasikan kepada pasangan. Tetap ada komunikasikan, kan saling sabar menyabarkan di sini ya. Kemudian kalau misalkan oke ya, saya sudah coba interaksi kepada pasangan saya, tapi respon pasangan sudah Mama sangat mengecewakan sekali gitu ya.
tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Nah, jangan berputus asa dalam berikhtiar, karena teguhkan tekad kalian, tekad kalian dalam apa? Cari ilmunya lagi gitu. Oke ya. Mungkin dengan cara apa ya, evaluasi dalam saya berinteraksi kepada pasangan saya sehingga kok pasangan saya jadi tersinggung, padahal kan yang saya baik, ya kan? Saya pengen menyampaikan keluh kesah saya, atau saya ingin menyampaikan permasalahan di dalam rumah tangga ini, tapi kok responnya nggak sesuai harapan. Nah, jangan buru-buru menghardik, karena apa? Teguhkan tekad kalian dalam bersabar tadi. Cari lagi gitu. Oh, kalau misalkan dengan teknik seperti ini salah, mungkin saya perlu belajar lagi soal teknik yang lain, atau kalau sudah dicoba satu dua teknik, bisa jadi bukan bab teknisnya, tapi bab pemahaman kita terkait dengan peran istri ini udah benar atau belum gitu ya, karena nggak akan keluar dari dua permasalahan itu, masalah di mindset atau enggak masalah di teknis, dua itu gitu ya. Artinya semoga benar-benar bisa paham ya terkait dengan sabar ini. Yang malam ini ikut ya kurang lebih dari 51 orang, kita sama-sama yuk sebarkan ini semua gitu ya kepada yang beberapa orang yang menganggap bahwa sabar itu tanpa ikhtiar, sabar itu menyerahkan waktu yang menjawab, sabar itu pasrah, sabar itu serahkan semua sama Allah. Nggak gitu. Sabar itu pijakan pertama dari konflik, itu sabar, kemudian komunikasikan kepada pasangan kita, itu bagian juga dari sabar. Teguhkan tekad dalam kita, mengupgrade ilmu kita, skill kita gitu ya dalam berinteraksi kepada pasangan. Karena apa? Ketika kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka perlu mengubah kebiasaan atau mengubah cara dalam berinteraksi kepada pasangan kita. Oke ya. Kemudian baru tuh bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan kemenangan. Baru kita tuh takwa, nyerahin ya Allah, inilah bentuk ikhtiar maksimal dari saya, bantu saya, teguhkan diri saya, dan teguhkan ke diri saya untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga ini. Nah, insya Allah, walaupun teman-teman belum mendapatkan sesuai yang diharapkan, tapi bawaannya hati itu tenang. Ya. Ketenangan itulah yang dibutuhkan ketika kita mendapatkan sesuatu ujian yang tidak menyenangkan, mungkin dalam konflik suami istri, ataupun menjadi seorang ibu, atau menjadi seorang menantu dan lain sebagainya. Oke ya. Selanjutnya, nah, menumbuhkan kesabaran. Jadi kesabaran itu poinnya itu ada dua, melemahkan pembangkit syahwat dan menguatkan pembangkit agama tadi ya, dalam kitab bab sabar dan syukur. Jadi menumbuhkan kesabaran itu ada dua formula, ada dua perlu yang kita harus tanamkan ke dalam diri, yaitu lemahkan pembangkit syahwat dan menguatkan pembangkit agama. Dua itu sebenarnya gitu ya, kendalikan syahwat dan konsep takwa ya. Nah, kendalikan syahwatnya tuh gimana? Satu, memutuskan ketertarikan pada yang menguatkan syahwat. Maksudnya gimana? Jadi syahwat itu kan pintunya dari mata ya. Kalau perempuan bisa juga dari hati gitu ya. Kalau laki-laki itu biasanya pintunya itu dari mata. Makanya menundukkan pandangan itu bukan hanya tugas laki-laki dan perempuan yang belum menikah, tapi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah juga menundukkan pandangan. Menjaga interaksi lawan jenis itu bukan hanya tugas laki-laki dan perempuan yang belum menikah, tapi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah pun perlu menjaga interaksi kepada lawan jenis. Jadi memutus keterikatan pada yang menguatkan syahwat
kalau laki-laki dari pandangan, kalau perempuan dari hati. Jangan salah loh, kita sekarang zaman sosmed ya, yang bisa melihat apapun itu gitu ya, entah itu aurat ya, entah itu apa lawan jenis gitu ya, karena perempuan juga ada pintu-pintu masuk setan itu, tapi berkaitan dengan hati dia tidak begitu tinggi di mata gitu ya. Misalkan kita melihat laki-laki tampan gitu, kita sudah menikah, laki-laki tampan gitu, biasanya tidak godaannya itu tidak seberat laki-laki ketika melihat perempuan, aurat perempuan khususnya ya gitu. Nah, Biasanya normal berapa? kalau misalkan Lagi itu tinggi berapa? sebentar ya, mute dulu. Kalau untuk laki-laki, nah itu benar-benar perlu dijaga matanya, pandangannya, gitu, interaksinya kepada perempuan, karena godaannya itu lebih kuat di situ. Nah, kalau perempuan itu di perasaan, hati-hati ketika misalkan ada lawan jenis yang seolah-olah dalam tanda kutip menjadi pendengar yang baik, lebih baik daripada suami kita. Nah, itu harus segera diputus tuh, ya, harus segera diputus keterikatan itu, gitu. Karena itulah pembangkit syahwatnya, gitu. Karena kalau misalkan kita udah lewat di situ, mau kita rajin ibadah lah, mau yang katanya ngajinya 1 juz sehari lah, udah loh hilang batasan-batasan itu, gitu. Makanya banyak sekali yang terjerumus kepada jurang perselingkuhannya. Nah, yang kedua, memadamkan api yang memancing nafsu syahwat. Balik lagi ya, misalkan dari kita yang punya konflik dengan pasangan gitu, pokoknya saya harus selesaikan saat ini juga. Saya ini tipe yang punya prinsip, kalau punya masalah harus selesai pada saat itu juga. Nah, balik lagi konsepnya, sabar dulu ya. Karena apa? Karena interaksi kita itu, ingat lagi konsep tadi, konsep diri. Kalau kita mempertahankan prinsip yang seolah-olah kita masih hidup sendiri, masih konsep diri ya, pada pijakan tangga awal tadi, kita lupa bahwa kita ini sudah punya peran konsep berpasangan. Artinya apa? Tidak lagi berbicara tentang diri sendiri, tapi kita juga melihat kondisi pasangan kita. Nah, makanya jangan mengatakan bahwa saya ini tipe yang kalau punya masalah itu harus saat itu juga diselesaikan. Ya itu kamu, tapi pasangan kamu siap nggak? Gitu ya. Jadi perlu juga melihat, kalau umum itu ada 3 yang perlu teman-teman lihat ketika berinteraksi dengan pasangan. Yang pertama itu lihat nih mimik muka, ya kan, gestur pasangan kita itu lagi siap nggak untuk menerima interaksi dari kita atau diskusi dari kita. Nah, kemudian sebagai seorang istri itu layani dulu, dalam tanda kutip ya, bukan layani bab hubungan suami istri, bukan, tapi senangkan dulu hatinya, bikin kopi bikin makanan kesukaannya dan lain sebagainya, sehingga senanglah hatinya. Kemudian tidak ada distraksi, misalkan ada riweh anak dan lain sebagainya. Nah, ada tiga momentum atau 3 timing yang perlu teman-teman perhatikan ketika pengen bicara nih sama pasangan kita, sehingga berbicara dengan pasangan itu bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata atau ngomong gitu ya, meluapkan emosi, bukan hanya itu, tapi kita perlu paham ketika kita sampaikan ini, siap nggak ya pasangan saya dalam meresponnya gitu, sudah siap belum, sudah pas belum momentumnya gitu, sudah benar-benar siap tidak ini ditunaikan gitu. Kalau misalkan masih ada distraksi anak, ya ketika walaupun suasana hati suami lagi senang, kalau tidak kalau terdistract sama interaksi dia sama anak, ngedengerin kita, maka kita
akan seolah-olah diabaikan gitu, karena terbagi fokusnya tidak bersama kita. Makanya kita perlu juga tahu ya timing tadi. Yang ketiga, mencari jalan yang halal. Nah, mencari jalan halal ini banyak sekali ya, terkait dengan makanan, terkait dengan ikhtiar-ikhtiar, itu perlu kita benar-benar ajak, ini halal nggak gitu. Jangan sampai karena kita terlena dengan kemudahan mungkin ya, dengan kesenangan atau ke nominal yang kita dapat lebih besar, maka kita korbankan syariat itu gitu. Kita menempuh jalan yang tidak halal. Nah, itu hati-hati sekali. Ketiga hal ini teman-teman jaga, insya Allah teman-teman bisa menanamkan sabar di dalam diri kita gitu. Nah, yang kedua, kalau tadi ya syahwatnya dilemahkan, kemudian kita ikhtiarkan dengan supaya takwanya itu bangkit ya, agama kita itu kokoh gitu aja. Dengan cara apa? Satu, menuntut ilmu, upgrade diri. Upgrade diri itu dalam artian apa? Supaya kita ini kebayang nggak? Sehari aja kita nggak makan, itu kita pasti lemas, capek, benar nggak? Itu fisik. Tapi kalau misalkan jiwa kita nggak punya nggak bersedia untuk membayar harga untuk belajar, 3 hari aja sebenarnya teman-teman kita akan lemah kembali. Ibaratnya itu ada emosi negatif, netral, emosi positif. Kita lagi gejolak, kita lagi terluka dan lain sebagainya, terus marah gitu ya, itu bagian dari emosi negatif. Semuanya itu karunia Allah, hadirnya itu karunia Allah. Allah yang kasih emosi-emosi seperti itu gitu, dengan kejadian-kejadian atau stimulus-stimulus yang diberikan, sehingga kita merespon ya, atau menimbulkan emosi yang seperti itu, negatif. Kemudian kalau kita upgrade diri sebenarnya, makanya dia akan bergerak ke level netral. Jadi masalahnya sama, tapi tingkat kita meresponnya itu tidak lagi tadi marah gitu ya, terus tidak menerima gitu, putus asa gitu, depresi ya kan, netral aja gitu. Udah paham bahwa kejadian ini ketika belum saya memberikan arti, maka itu sifatnya netral. Nah, hati-hati ketika kita nggak upgrade lagi gitu ya, ilmu kita tuh segini-gini aja, padahal masalah kita ini makin meningkat, ilmu kita tidak meningkat, maka kita berpeluang lagi, balik lagi ke emosi negatif ya. Padahal tadi udah netral. Nah, baiknya itu adalah terus upgrade diri, karena itu ibaratnya senjata kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan. Karena bisa jadi teman-teman, bukan masalahnya yang besar, tapi kapasitas diri kita dalam menghadapi masalah itu saja yang masih butuh ditingkatkan lagi. Oke ya, ulangi sekali lagi, karena bisa jadi bukan masalahnya yang besar, tapi memang kapasitas kita belum sampai untuk menyelesaikan. Makanya perlu PR kita adalah upgrade diri ya, dengan ilmu, baca buku, kajian jangan pernah terlepas gitu ya, interaksi sama orang yang soleh-soleha gitu. Nah, kemudian jangan pernah takut untuk investasi leher ke atas. Banyak sekali perempuan-perempuan yang lebih fokus mempoles apa yang ada di fisiknya. Oke ya, mungkin skincare ya dan lain sebagainya, betul itu nggak apa-apa gitu ya. Cuman investasi leher ke atas, atau kita memberi asupan pikiran kita ya terkait dengan misalkan pembelajaran atau buku-buku ya, itu sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh seorang wanita. Nah, insya Allah wanita-wanita yang punya value yang tinggi itu biasanya tidak akan lepas dari pembelajaran
atau investasi yang dia berikan kepada pikirannya gitu, bukan hanya kepada fisiknya, bukan hanya kepada wajahnya dia berikan investasi, bukan hanya kepada bajunya yang dia beli, tapi bagaimana isi pikiran dia itu dia investasikan misalkan ke buku-buku atau pembelajaran-pembelajaran yang memang benar-benar bisa mengasah kemampuan dia gitu. Nah, ini akan berkolerasi tadi meningkatkan kapasitas, maka ibaratnya gini, kalau misalkan teman-teman sudah membaca buku level SMA, maka ujian-ujian SMP itu akan lebih mudah, betul ya. Nanti ketika misalkan mendapatkan ujian level SMA, tapi kita sudah mempersiapkan diri dengan kapasitas ilmu yang S1, maka itu akan lebih mudah. Gitu, itu ilustrasi yang sederhana gitu. Makanya jangan pernah takut atau jangan pernah merasa rugi untuk investasi leher ke atas ya. Bahkan ada alokasikan sebulan itu misalnya beli buku selain untuk anak ya, beli buku untuk anak atau beli buku untuk diri sendiri gitu, yang benar-benar bisa menambah kapasitas kita gitu. Nah, yang ketiga selanjutnya ada bermujahadah. Nah, itu yang perlu teman-teman khususnya umum juga ini ya pribadi untuk menumbuhkan kesabaran ini ada tahapan-tahapannya, bukan tahapan-tahapan sebenarnya ya. Ada jadi kalau tahapan itu kan harus saya ini dulu kemudian saya naik level lagi. Enggak, jadi teman-teman udah paham nih faktor-faktor pembangkit syahwatnya apa, kita lemahkan, faktor-faktor penguatnya seperti apa, kita maksimalkan. Oke ya. Jadi itulah yang akan menumbuhkan kesabaran kita tuh di dalam, bukan hanya di lisan teman-teman. Dan ini Umu ingatkan sekali lagi bahwa sabar itu bukan menyerahkan semua sama Allah, bukan menyerahkan pada waktu yang menjawab tanpa ikhtiar ya, bukan pasrah, bukan seolah-olah kita ya udahlah males gitu berinteraksi sama membahas konflik sama pasangan gitu. Nanti juga ribut, nanti juga ini saya sabar aja lah jadi istri mah sabar gitu. Bukan gitu, tapi sabar ini ternyata banyak ya yang perlu kita install ke dalam diri kita, baik itu secara pikiran maupun itu secara perasaan gitu. Selanjutnya oke ya, ini setengah jam selanjutnya kita akan proses tanya jawab, sekedar ingin sharing. Ini beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan bisa membantu bunda-bunda sekalian atau teman-teman ya, baik dari belum menikah atau sudah menikah. Itu ada Amazing Wife yang gimana sih peran kita sebagai seorang istri, mindset. Jadi ada alur di situ ya yang Umu tekankan. Jadi bukan hanya bab teknis tentang komunikasi, tentang mengelola konflik, mengelola emosi, itu kan bab-bab ilmu pengetahuan, skill ya. Itu sebenarnya bab kedua gitu. Bab pertamanya itu perlu mindset yang benar menjadi seorang istri itu gimana sih? Pondasi-pondasi dalam memulai pernikahan atau menjalankan pernikahan ya, yang sudah sekitar memasuki 5 tahun, 10 tahun gitu. Gimana sih memulainya gitu, atau pemahaman-pemahaman istri yang seperti apa yang benar-benar sesuai dengan pemahaman yang benar gitu. Karena apa? Jadilah istri yang benar, bukan hanya jadi istri yang baik. Istri yang baik itu banyak ya, bahkan ada yang konsul sama Umu itu Masya Allah ya, wanita mandiri dan lain sebagainya. Umu cerita sedikit sebelum nanti Umu siapkan pertanyaan. Dan kalau mau bertanya silakan kirimkan di kolom chat, nanti Umu baca. Sembari menunggu pertanyaan, Umu akan sharing sedikit ya. Jadi jadilah istri yang benar, bukan hanya istri yang baik. Kalau istri yang baik itu belum tentu benar. Nah, kalau istri yang benar, insya Allah akan menjadi istri yang baik gitu. Kenapa? Karena
Umu menemukan yang konsul sama Umu itu secara pribadi bahwa ada yang dia mandiri, ya Masya Allah diberikan keluasan rezeki yang luar biasa. Akhirnya sejak awal menikah dia yang menopang finansial keluarga, ya, untuk anak, untuk kebutuhan dia sama suami, bahkan suaminya pun di servis gitu ya, terkait dengan keluasan harta. Nah itu teman-teman niatnya baik untuk mensupport suami gitu, tapi sebenarnya dia beranjak pada yang keliru gitu, pemahaman yang keliru bahwa sebenarnya yang mencari, yang bertanggung jawab akan nafkah keluarga itu ya suami. Istri konsepnya itu adalah sedekah, bukan kewajiban gitu ya, menopang itu. Bahkan si istri ini sebenarnya harus punya betul dia diberikan keluasan daripada kita ngebantu orang lain, ya ngebantu suami dulu gitu. Secara kebaikannya betul, tapi ketika itu disupport terus karena berjalan di pemahaman yang salah, maka keluar tuh dari fitrahnya seorang laki-laki itu, maka dia dampaknya dia akan berada pada zona nyaman, dia tidak akan keluar potensi laki-lakiannya, maka dia ya udah gitu, istri saya sudah mandiri, istri saya sudah bisa bertanggung jawab sendiri gitu, ya udah nikmatin aja yang sudah ada. Pada akhirnya akan ada gejolak di dalam rumah tangga itu. Jadi konsep yang baik tadi perlu dikaji ulang lagi, apakah baik ini benar ataukah baik ini hanya sekedar ya udah baik saja gitu. Pada ujungnya nanti kita tuh akan dibenturkan pada permasalahan-permasalahan yang dimana akan menghantarkan kita kepada kebenaran tadi. Kalau kita berpijak pada kebenaran, maka insya Allah hasilnya juga akan kita nikmati, tidak akan ada gejolak di situ, gitu ya. Baik, kita sampai 21.30. Kalau ada pertanyaan boleh umum buka sesi pertanyaan sampai 21.30 ya. Uti Rosita aktif ya. Nanti kita di sesi akhir boleh foto bersama ya untuk kenang-kenangan. Sebelumnya jawab pertanyaannya. Kalau misalkan mau diaktifkan, mau bertanya langsung, nggak di kolom chat, nanti insya Allah juga akan jawab. Sekarang masuk dari Hilwa. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi suami yang temperamental, meredakan ketika emosi dan meyakinkan diri harus terus bersabar? Oke, temperamental ini gampang emosi, intinya ya. Begini, kalau misalkan kata Umar bin Khattab ya, kalau pasangan kita atau suami kita sedang menjadi api, maka kita jadilah air. Oke ya, peredamnya gitu. Maka sebenarnya konsepnya sederhana. Bahkan kita itu udah diinstal rasa itu sebagai senjata. Senjatanya seorang perempuan itu apa? Yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki itu tidak punya rahim. Rahim itu hanya dimiliki oleh perempuan. Apa arti rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Jadi kita itu penyayang, teman-teman ya. Jadi perempuan itu senjatanya adalah kasih sayang. Dan itu sebenarnya gini, tanpa kita pelajarin sebenarnya kita itu langsung dididik sama Allah. Allah tuh langsung punya kurikulum terbaik buat para perempuan. Karena apa? Nanti kan dia akan merasakan bagaimana melahirkan mengandung selama 9 bulan ya. Kebetulan umur lagi mengandung sekarang ini, masuk ke usia 9 bulan. Kebayang nggak itu apa sih fisiknya ya kan? Tidurnya nggak leluasa ya, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kebayang nggak itu semua tahapan-tahapan yang kurikulumnya tuh Allah langsung install gitu rasa kasih sayangnya.
kita belum pernah melihat anak kita ya yang kita kandung itu, tapi kita sayangnya itu begitunya loh, berkorbannya itu sebegitunya loh. Sampai ibaratnya kita kurang tidur ya kan, terus tidur nggak nyaman ya kan, apalagi udah masuk 9 bulan kayak Ungu ini gitu, pinggang udah rasa sakit luar biasa, jalan itu udah kayak nggak sempurna lagi gitu. Kebayang nggak itu sumbernya apa? Dari kasih sayang, betul nggak? Kita menahan rasa, menahan ya, kita menikmati gitu tiap hari aja gitu terus ya selama 9 bulan 10 hari kurang lebih gitu kita apa ibaratnya menjalankan rasa sakit itu tuh kita nikmati sebagai bentuk kasih sayang. Nah sebenarnya level itu Allah tuh sudah install teman-teman ya, bunda-bunda sekalian ya, para umahat, Allah itu udah didik kita gitu. Cuman ini kan kepada anak, tapi ini kepada pasangan gitu ya. Biasanya kepada pasangan ini logika lebih jalan gitu, rasa lebih apa lebih tertutupi gitu, karena hubungannya ini masih transaksi, lo jual gua beli lah gitu intinya ya. Apa saya ini bisa loh baik, kamu dulu tapi baik, nah, mau sampai kapan seperti itu gitu ya. Artinya ini juga ya pelajaran bagi teman-teman yang mungkin sering mendapatkan KDRT. Kenapa sih sampai ada level KDRT itu? Karena ketika suaminya, sebenarnya laki-laki itu logika sekali ya. Dia itu ketika kita tidak pancing sisi harga dirinya, temperamen orang laki-laki ya, memang fitrahnya itu dia tidak akan banyak bicara atau langsung main pukul dan lain sebagainya. Pasti ada alasan-alasan di situ, pasti ada harga dirinya yang tersentil di situ sampai dia main kasar ya, temperamen dan lain sebagainya. Nah artinya yang perlu kita evaluasi, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan harga dirinya hilang atau gesekan ketersinggungan. Nah itu Ummu Hilwa sendiri yang paham ya, bab ketersinggungan suami itu di bab mana, jangan sampai menyentuh itu. Ataupun kalau misalkan kita udah hilaf ya nggak bisa ngontrol emosi, tersentil tuh suami sampai dia mau main temperamen, kita tuh diem konsepnya, jangan lawan lagi gitu ya. Walaupun kita benar, nggak usah banyak adu argumen lagi gitu, karena sudah nggak masuk logika. Kalau udah emosi kita mau lawan pakai logika tuh nggak bisa. Jadi ya udah diem aja dulu gitu ya. Jangan sampai kita disakitin cuman karena kita pengen meluapkan emosi juga, atau kita menyaingi gitu kondisi emosional dia yang sama. Jadi cara menghadapi orang yang temperamen ini seperti kata Umar bin Khattab, api jadilah seperti air. Oke ya. Dan itu gunakan konsep awal itu diem. Kalau misalkan udah pasangan kita ini laki-laki itu udah ngebentak aja misalkan, udah level frekuensinya itu udah naik aja, diam aja dulu. Nanti ketika kita mau klarifikasi sama pasangan, meluruskan, nanti ada waktunya yang 3 yang sharingkan tadi ya. Nah itu baru kita selesaikan, kita klarifikasi, kita diskusikan sama pasangan. Tapi kalau level pasangan sudah naik intonasinya, jangan sampai kita melebihi, jangan sampai kita sama bahkan melebihi. Nah disitulah kita biasanya kena KDRT gitu ya. Ya itu artinya apa? Jadilah seperti air. Dan konsepnya itu diem dulu. Oke ya. Oke. Dari Zumrotul Hasanah ya, Bunda Zumrotul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan unek-unek kepada suami karena saya lebih suka diem kalau ada yang nggak enak atau kesel, tapi yang jadi mana tadi? Nah ini ya betul bahwa
cenderung diam, memendam perasaan. Gini teman-teman, emosi itu, kita ini punya sampah emosi yang perlu dikeluarkan. Jadi jangan sampai dipendam, karena dampak itu akan berakibat kepada yang lain, yang korban lain gitu, yaitu anak-anak. Kan kasihan ya anak-anaknya. Jadi kita yang nggak dewasa jadinya. Jadilah orang tua yang dewasa. Jadilah orang tua yang dewasa menyelesaikan konflik secara dewasa. Kalau misalkan kita biasa mendem ya perasaan, berarti kita belum dewasa dalam menghadapi permasalahan sama pasangan kita. Kalau misalkan kita ini kebiasaan diam, maka bisa jadi hadirnya sebuah masalah itu untuk mengubah perilaku kita. Allah itu ingin mengubah, oh yang benar itu jangan diem loh. Kalau sama pasangan, yang benar itu adalah kelola dengan baik, pelajari dengan baik cara berinteraksinya, bukan diemnya. Kan alasan kita diam itu kan supaya apa? Supaya nggak jadi ribut, ya kan? Supaya nggak, suaminya nggak tersinggung, takut nanti makin salah paham dan lain sebagainya. Overthinking kita seperti itu yang membuat kita jadi ya udahlah, males lah ngomong ya kan. Tapi endapan emosi kita ini tetap aja numpuk dan itu butuh keluar dan dikeluarkan sama anak kita. Jadi kita tuh udah nggak dewasa sama pasangan, nggak dewasa sama anak lagi, double kan gitu, kerugiannya gitu. Makanya pelajari caranya bagaimana berinteraksi dengan pasangan, begitu ya, Bunda Jumrotul ya. Supaya ini mau panggilnya apa ya, Bunda Tip ya gitu ya. Assalamualaikum Umu, sampai kapan kita harus terus sabar menghadapi suami yang selingkuh berkali-kali? Suami saya sebenarnya baik, tapi kalau saya salah sedikit, suami langsung main perempuan. Qadarullah, saya pasti selalu tahu. Setelah banyak belajar, akhirnya saya menyadari suami punya luka masa lalu karena ayahnya yang juga main perempuan. Suami juga sadar sikapnya menyakiti, tapi beliau bilang nggak tahu kenapa, karena merasa kesepian, beliau langsung mencabut terus. Oke. Ini sudah ya betul, luka pengasuhan ini, atau apalagi dia sudah melihat orang tuanya sendiri yang melakukan perselingkuhan itu, sehingga dia menjadi seolah-olah itu biasa, padahal itu sesuatu yang sangat dilarang ya sama Allah, selingkuh gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini gini, balik lagi kepada konsep yang kita udah pelajarin tadi. Sabar ini Bunda ya, sabar itu bukan berarti kita diem aja gitu tanpa adanya ikhtiar. Sabar itu saling mengabarkan, saling mengingatkan, kemudian kita pelajari lagi bagaimana berinteraksi, bagaimana membayar hutang luka pengasuhan itu gitu ya. Nah, kalau misalkan terkait dengan alasan-alasan suami itu melampiaskan ibaratnya kesepiannya kepada perempuan lain, itu jelas salah kan gitu. Nah, artinya apa? Perlu adanya interaksi, adanya dialog, adanya diskusi kepada pasangan, dan itu tidak bisa dimulai dengan logika. Jadi logika ketemu logika. Biasanya perempuan yang diselingkuhin ini akan mengajak atau berinteraksi atau berdialog kepada pasangannya secara logika juga. Jadi kenapa sih kamu kayak gitu misalkan? Itu kan dilarang sama Allah, bla 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 gitu ya. Terus saya ini kurang apa? Saya ini sudah berbakti kepada kamu, tapi kamu, nah itu logika teman-teman. Oke ya. Sedangkan suami yang sudah selingkuh itu artinya dia sudah tidak berada pada jalan lurus sebagaimana yang Allah inginkan ya kepada seorang hambanya. Artinya ketika logika dilawan secara logika, maka itu akan saling tarik menarik siapa yang paling kuat. Nah, saran umum adalah tundukkan emosinya dulu, emosionalnya dulu,
sentuh emosionalnya dulu, baru tundukkan logika. Caranya itu seperti apa, Umi? Apa ya? Jadilah orang yang paling mengerti dirinya. Ini sulit sih sebenarnya ya, gitu. Tapi apa? Gini, kalau kita beranjak pada pemahaman bahwa pasangan kita ini sedang tidak berada dalam jalan lurus Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita itu akan punya rasa empati ya, untuk mengembalikan mungkin ya menjadi wasilah suami itu balik lagi gitu supaya tidak berada pada jalan yang salah tadi. Maka kita itu harus menyamakan dulu level emosionalnya, sentuh dulu hatinya, baru tundukkan logikanya, gitu ya. Itu yang perlu, itu dari umum sih sebenarnya. Jangan sampai logika ketemu logika, tapi sentuh dulu emosionalnya, baru tundukkan logikanya. Satu lagi ya mungkin ya, karena sudah 27 menit. Teddy Khairan, izin bertanya bagaimana bisa melihat watak sebenarnya seorang lelaki sebelum menikah? Oh, ini sinalilah ya, insya Allah. Karena ada kasus yang suaminya dulu sebelum menikah sopan, santun, baik akhlaknya, tetapi setelah menikah ternyata suaminya temperamental dan emosional. Betul. Sedetail-detail apapun, sedetail-detail apapun kita meng-cross check bagaimana calon pasangan kita ini, tentunya pasti ketika menikah itu akan ada gesekan-gesekan, karena setelah menikah itu pasti akan terbongkar lah ya, karena 24 jam ya kita berada tahu aktivitasnya. Sedangkan kalau belum menikah kan kita nggak bisa tahu gitu dalam luar dalamnya tuh seperti apa. Tapi tentu akan berbeda dengan orang-orang yang memang dia detail terkait dengan masa ta'arufnya, dengan orang yang ya udahlah terima aja gitu, yang penting ada yang melamar gitu ya. Yang pertama itu ketika ta'aruf harus benar-benar di cross check bagaimana tadi. Salah satunya ya yang paling penting itu dia dulu masa kecilnya diasuh oleh orang tua seperti apa, dididik oleh orang tua yang bagaimana, pernah dipukul atau tidak, pernah mendapatkan kata-kata yang membuat dia sakit hati enggak, dari kakaknya mungkin, dari orang tuanya mungkin gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh dia punya hutang luka pengasuhan ataukah dia punya luka pengasuhan. Nah, hutang pengasuhan itu jelas terjadi pada misalkan ada laki-laki yang dia kelas 2 SD misalkan sudah tidak ada ayah lagi, bahkan ada yang lahirnya tidak punya ayah gitu. Artinya dia tidak punya sosok ideal bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang ayah gitu ya. Nah, terus kita cross check lagi, apakah diasuh oleh kakek? Kan itu hutang pengasuhannya bisa dibayar oleh kakek, oleh paman ya. Diasuh seperti itu. Kalau enggak, ya benar berarti totali dia nggak punya gambaran bagaimana menjadi seorang ayah, dia nggak punya pengalaman, nggak punya gambaran bagaimana menjadi seorang suami. Kita cross check lagi, gali kedalaman lagi. Buku apa yang sudah dipelajari atau training apa yang sudah diikuti gitu untuk menjalankan peran sebagai seorang suami atau peran sebagai seorang ayah. Nah, dari pembelajaran itu, karena apa teman-teman? Meskipun dia dididik oleh orang tua yang punya luka pengasuhan, yang menimbulkan luka pengasuhan kepada dirinya, tapi ketika akil balik, kita itu punya kewajiban untuk mencari referensi yang benar. Ya, khususnya teman-teman gini, kalau misalkan ngerasa diri, aduh kayaknya aku bener ya, kurang ideal waktu masih kecil, aku punya luka, aku punya pengalaman yang buruk terkait dengan bagaimana orang tua dalam mendidik saya gitu. Itu betul sadar bahwa kita punya luka, tapi menyalahkan orang tua itu keliru. Ya, mau sampai kapan kita nyalahin orang tua terus gitu ya? Orang tua juga punya, kalau kita ajak dialog juga dia punya luka gitu sama orang tuanya lagi gitu, karena itu kan warisan
Nah, kita lah sejak akil balik sebenarnya perlu mencari referensi yang benar. Kita sembuhin luka kita, gitu ya. Kemudian kita cari referensi yang benar, kita latihan terus, gitu. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang ideal, gitu, istri yang ideal maupun ibu yang ideal. Jadi, nah kemudian yang selanjutnya tadi layer-layernya ya, Febi ya. Lihat dulu orang tuanya gimana, terus apakah dia dibayar di hutang pengasuhan itu dibayar oleh pamannya atau kakeknya, ya kan, sosok laki-laki lain, atau pembelajaran apa. Nah, yang terakhir adalah kita juga pastikan klarifikasi pernyataan-pernyataan dia ketika ta'aruf itu, misalkan kan bisa aja ya, dalam tanda kutip, laki-laki itu karena memang sudah punya kecenderungan kepada kita, kemudian dia cerita yang baik-baik saja, oh saya ini gini udah baik segala macam, gitu ya, pembelajarannya udah baik segala macam. Tapi ingat, kita juga butuh klarifikasi. Misalkan dia bilang, misalkan idealnya seorang laki-laki itu sholat subuhnya di masjid, gitu. Nah, Febi ini perlu klarifikasi kepada lingkungannya, apakah benar gitu, misalkan ketua DKM-nya atau ketua rohisnya ya di masjid itu, apakah betul si Fulan gitu ya sholat subuhnya di masjid. Oh iya betul, banyak orang bersaksi, oh berarti pernyataannya benar. Nah, harapannya kalau misalkan udah tahapan-tahapan itu masih juga terjadi nantinya dia menjadi sosok yang tidak ideal, berarti kita itulah maksimal ikhtiar kita. Akhirnya level keluasan hati kita ketika masih tetap mendapatkan sosok yang kurang ideal ketika sudah menikah, padahal ikhtiar kita sudah berlayar-layar tadi ya sebelum menikah. Setelah menikah ternyata dia berubah, bisa jadi memang Allah ingin meningkatkan tuh kapasitas diri kita menghadapi pasangan seperti itu. Oke, itu sih sebenarnya. Baik, kalau teman-teman mungkin itu dulu ya pertanyaan-pertanyaannya, mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang belum umum jawab, tapi mudah-mudahan bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Insya Allah nanti kita berjumpa di kajian-kajian berikutnya yang sudah masuk grup istri, itu harapannya nggak keluar supaya dapat informasi-informasi atau kajian-kajian berikutnya gitu. Untuk yang single-lilah, insya Allah kita mungkin sekitar seminggu ke depan, di bulan ini atau akhir bulan, kita akan bertemu ya di kajian yang memang khusus membahas perkara-perkara sebelum menikah, apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah khilaf mohon maaf. Uti Rosita aktif nggak ya sekarang? Apa udah enggak ya? Mungkin Teh Santi ya bisa di screenshot Teh. Kita boleh dihidupkan kameranya semua ya, biar kita bisa di screenshot oleh Teh Santi. Biar mau bisa kenalan juga nih sama bunda-bunda sekalian. Iya. Udah dibuka aja kameranya ya. Jadi nanti kita bisa ada di share di grup gitu, supaya kita bisa sama-sama kenalan. Boleh dibuka kameranya semuanya biar bisa di screenshot oleh Teh Santi atau Tuti Rosita ya, atau Umu Aisyah. Udah semua? Teh, ayo ditunggu dihidupkan kameranya. Ini udah pada masuk grup semua ya, insya Allah ya, untuk para istri ya. Kalau belum masuk grup, coba hubungi Umu Aisyah, karena Umu Aisyah adalah admin admin kajian istri. Jadi ada
ada Umu Aisyah, ada Teh Santi untuk kajian kajian singelilahnya. Itu bisa dihubungin teman-teman biar kita maksimal ya. Khususnya itu kebertahapan nanti tema-temanya, kajian-kajiannya biar lebih maksimal, dan boleh juga nanti kalau misalkan mau request mau tema apa gitu, nanti bisa di share. Oke, mungkin itu saja ya malam ini. Insya Allah kita bertemu di kajian-kajian berikutnya. Kalau ada salah-salah khilaf umum mohon maaf, pada Allah umum mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Jazakallah khair.